Nak, yang sabar ya. Meskipun bapak sudah meninggal, kamu harus tetap semangat sekolah. Tapi Bu, kebutuhan Alif kan masih banyak. Sudah, kamu tidak usah mikirin itu. Dari itu saja yang bakal cari kerja biar kamu tetap semangat sekolah. Makasih ya Bu. Maaf ya Alif, Ibu belum bisa masak hari ini. Ibu belum punya uang. Iya Bu, nggak apa-apa. Alif masih kenyang kok. Ya udah, Alif mau berangkat sekolah dulu ya Bu. Hati-hati Alif, doain Ibu dapat uang hari ini. Iya Bu. Saatnya istirahat. Guys, kalian mau bicara nggak? Mau. Makan yuk. Mau. Kamu nggak makan, Dik? Oh, aku masih kenyang. Kamu kalau mau makan, makan dulu aja sama teman-teman. Vin, join nggak? Sini. Oh iya. SKTM, KIP. Guys, jangan lupa welcome ya. Iya. Bye. Waalaikumsalam, Alif. Udah pulang. Iya nih. Terus ini kan? Aku capek ya. Enggak, itu gak apa-apa. Gimana sekolahmu hari ini, lancar? Lancar kok Bu. Oh iya, nanti guru BK ngasih informasi tentang KIP. Aku mau daftar. Tapi kenapa, Liv? Itu kan bantuan buat sekolah kamu. Kita daftar aja ya, Liv. tapi perlu SKTM Bu, harus sampai di balai desa. Gak apa-apa, Liv. Kita nanti ke balai desa ya. Kita langsung minta aja ke sana. Iya, ayo Bu. Bisa. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Kita mau mengurus SKTM, Pak, buat daftar KIP anak saya. Oh iya, silakan duduk dulu. Ini formulirnya diisi dulu ya. Biar aku bantu Bu. Untuk biaya SKTM-nya seharga 50.000, Bu. Gak punya uang segitu, Nak. Kayaknya kita nggak jadi ngambil SKTM deh Pak. Mungkin lain kali saja. Oh ya udah Dek, nggak apa-apa kok.
Ya udah Pak, terima kasih ya Pak. Lain kali kita kesini lagi. Iya. Bu, lihat deh. Presiden baru dilantik. Oh iya? Siapa Nak? Pak Prabowo, Bu. Oh, semoga beliau bisa bantu rakyat kecil seperti kita ya. Iya, Bu. Aku percaya beliau adalah orang yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Prabowo Subianto merupakan sosok yang fenomenal di Indonesia, tidak hanya di dunia militer, tetapi juga sebagai pengusaha, ketua umum dari berbagai organisasi kerakyatan, hingga di dunia politik. Banyak yang tidak tahu bahwa Prabowo dilahirkan dari garis keturunan Sultan Agung Mataram. Beliau juga merupakan keturunan dari kesatria Jawa Tengah, yaitu Raden Tumenggung Kertanegara, atau lebih dikenal dengan nama Raden Banyak. Margono Djoyo Hadikusumo, yang merupakan kakek dari Prabowo, merupakan seorang ekonom terkemuka di zaman kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo lahir pada 16 Mei tahun 1894. Pada awal perumusan persiapan kemerdekaan, Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung sementara yang pertama. Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo juga merupakan pendiri sekaligus Direktur Utama dari Bank Negara Indonesia atau yang dikenal dengan BNI 46. Selain itu, Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1917. Ayahanda Prabowo ini merupakan begawan ekonomi karena andilnya dalam membangun ekonomi Indonesia pasca resesi ekonomi tahun 1960-an. Kejeniusan Sumitro ini menghantarkannya kepada gelar Doktor Ilmu Ekonomi di usia yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun. Dan di usia 33 tahun, Sumitro telah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia. 5 kali ia telah menjabat sebagai menteri baik di era Orde Lama dan era Orde Baru, dan ia juga salah satu pendiri serta guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sejak dilantik, Presiden mencanangkan 8 misi yang ingin diwujudkan dan dikenal sebagai Asta Cita. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 sebagai Presiden, Prabowo Subianto bersama Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka membuat sejumlah torehan sejarah tersendiri. Prabowo Gibran menyebut kabinet yang dipimpinnya sebagai Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian. Jumlah pembantu presiden yang terbilang besar disebut presiden guna mengimbangi visi yang ingin diwujudkan Prabowo Gibran yang dituangkan dalam 8 misi. Ke-8 misi presiden ini disebut Asta Cita. Di antara ke-8 Asta Cita ini yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Presiden juga fokus melanjutkan kerja presiden terdahulu yakni Joko Widodo dalam melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto tak jemu menggaungkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran pemerintahannya soal praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak. MVP datang. Ini enak banget nasi gorengnya. Iya. Dalam dinamika kepemimpinan nasional, Prabowo Subianto dipandang sebagai figur yang teguh dan disiplin. Namun, melampaui sisi militaristiknya tersebut, terdapat kualitas karakter mendalam yang dapat kita maknai sebagai sebuah keteladanan. Pertama, terkait dengan keteguhan prinsip dan kegigihan yang luar biasa. Beliau merupakan manifestasi nyata dari pepatah bahwa kegagalan hanyalah kemenangan yang tertunda. Seperti perjalanan panjang beliau dalam kontes politik nasional sejak tahun 2009 hingga 2024. Selama hampir 2 dekade, beliau konsisten berada di garis perjuangan, tidak membiarkan kekalahan memadamkan semangatnya. Yang kedua adalah semangat patriotisme yang tidak kenal kompromi. Bagi beliau, kehormatan bangsa adalah di atas segalanya.
Hal ini beliau tunjukkan melalui visinya terkait dengan kedaulatan nasional, di mana beliau selalu menekankan perlindungan kekayaan alam agar dikelola sepenuhnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa dalam mencintai tanah air bukan sekedar lewat ucapan, melainkan keberanian kita untuk menjaga martabat bangsa. Dan yang ketiga adalah sikap legowo atau berjiwa besar. Keputusan beliau untuk merapat ke pemerintahan demi stabilitas negara telah membuktikan bahwa kepentingan rakyat jauh lebih mulia daripada ego pribadi maupun golongan. Beliau mengajarkan kita bahwa persatuan nasional merupakan fondasi utama yang tidak boleh dikorbankan demi perselisihan politik, apalagi dirusak oleh kecurangan atau korupsi yang dilakukan pihak berwenang. Pada akhirnya, kegigihan dalam berjuang, kesetiaan pada Ibu Pertiwi, serta keluasaan hati dalam menerima hasil perjuangan merupakan nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita teladani dari seorang Prabowo Subianto. Sebagai refleksi bagi kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa ini.